bintang tamu kita yang spesial. Saya yakin teman-teman udah tahu sih ini siapa. Terutama cewek-cewek sih. Betul, Ya. terutama cewek-cewek. Terutama cewek-cewek. Mungkin teman-teman yang belum tahu, mungkin sekarang buka Instagramnya ya. Terus cari @wisewomanwaits. @wisewomanwaits. Nah ini kita undang langsung ya. Ya. Oke. Gak berlama-lama, silakan. Silakan Dengan- Ci Sasha and Kosem, tepuk Oke. tangan. Ya, halo Ci. Silakan. Silakan. Shalom. Aduh, saya ini ada di kursi ini tahun lalu, sekarang kenapa saya di sini lagi gitu loh. Soal relationship lagi gitu. Oke, hai Ci. Halo, shalom. Shalom. Welcome to Yes Conference yang ke-11. Yeah. Kita tepuk tangan dong. Woo! Oke, silakan. Oke, mungkin teman-teman udah tahu ya, dari sini kita akan bahas soal relationship legacy. Nah sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin kita mau minta tolong Ci Sasha sama Kosem untuk perkenalkan diri dulu. Halo, kita berdua dari Wise Woman Waits. Ini mendampingi istri saya tercinta, Sasha, dan saya sendiri, Samuel. Salam kenal dan terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk kita tampil di sini sore hari ini. Oke, Tepuk tangan. silakan. Silakan Cici. Halo semuanya, shalom. 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 Nama saya Sasha, terus ya di sini juga ditemani sama suami saya dan hari ini mungkin suatu kesempatan yang sangat spesial ya, bisa bareng teman-teman kita menjalankan Wise Woman Waits-nya. Mungkin awalnya lebih fokus sama wanita, tapi kebelakangan juga kita banyak melayani para couple, para pasangan yang mau mungkin sering konseling sama kita mau menikah. Itu kebetulan aku sama suami kita setiap hari hampir ada yang curhat, ada yang cerita, ada yang... Jadi job desk-nya dengerin curhat-curhat gitu ya. Itu pelayanan dan pekerjaan kita sehari-hari dan biasanya memang kita lebih fokus ke anak muda sih yang memang lagi fokus mau menjalani hubungannya dan mau menikah gitu. Oke, puji Tuhan. Kayaknya ini benar-benar apa ya, kalau boleh dibilang nih jawaban doa buat teman-teman anak muda di sini juga gitu. Terutama kalau kita lihat ya, tadi kan Kosem udah langsung bilang saya mendampingi istri. Wah itu couple goals banget ya, pelayanan bareng gitu kan ya, panggilan hidupnya sama gitu. Oke, mungkin kita perlu meluruskan dulu nih teman-teman. Karena kan tahun lalu kita udah bahas soal relationship juga. Terus tahun lalu kita juga udah ngobrol bahwa relationship pasangan hidup itu seperti apa gitu. Jadi hari ini kita udah nggak bahas lagi gimana sih cari pasangan hidup. Atau pasangan hidupku gimana sih. Atau aku harus berubah seperti apa sih. Kita udah nggak bahas itu. Nah mungkin sebelum kita lebih dalam mungkin bisa dijelaskan dulu prinsip-prinsipnya apa sih kok kalau pasangan hidup itu. Yang tahun lalu Steve Kidd review. Yang pertama pasti pasangan tuh lawan jenis teman-teman Nah ya. ini syarat pertama sebelum Ya. takut Tuhan ya kok ya. Betul. Karena banyak kaum-kaum unicorn, pelangi-pelangi gitu ya, indah gitu ya. Ya. Pasti pasti lawan jenis, terus punya komitmen yang sama, punya visi yang sama, itu berada di dalam sepadan saudara-saudara. Jadi punya iman yang sama, punya standar rohani yang sama, punya tujuan yang sama, sepadan. Kita nggak bicara tentang itu lagi karena tahun lalu kita sudah berbicara tentang itu. Kali ini kita mau membahas sesuatu hal yang lebih spesial. Yang akan efek setiap hari kita, bahkan sampai ke anak-anak kita, teman-teman kita dan lain sebagainya. Puji Tuhan, silakan. Oke, mungkin langsung aja ya Ci ya. Boleh. Boleh nggak sih share gitu. Kira-kira menurut Koko Cici, kualitas terpenting apa yang harus kita tahu saat kita itu cari pasangan atau menjadi pasangan. Karena anak-anak muda itu biasanya cuma cari pasangan doang gitu. Tapi nggak, ya kasarannya nggak ngaca gitu lah. Maksudnya dirinya belum upgrade, tapi dia mau dapet tuh yang terbaik gitu. Mungkin bisa di-sharingkan Ci. Ya, kita mulai dari berdasarkan pengalaman. Yes. Again, kita di sini sharing bersama, belajar bersama. Pada waktu saya ingin, ya ini ada kata ingin mencari pendamping itu pendamping hidup. Di sini tidak main-main, pendamping hidup yang akan mendampingi saya sampai dengan akhir hayat, sampai dengan peti mati. Jadi
itu adalah konteks saya sebagai cowok, dan cowok-cowok teman-teman yang lain juga bisa mengamini bahwa ketika kita ingin mencari pasangan hidup, pastinya kita ingin seseorang yang mampu mendampingi kita dalam suka, dalam duka, dan di dalam susah. Kenapa saya tidak bahas dalam senang? Dalam senang itu sering kita menemui pasangan yang bucin, yang itu common issue juga sih yang itu kok pasangannya happy banget, looks happy, they are looks so happy. Aku bisa nggak ya kayak gitu? Atau mungkin yang udah punya pasangan ada sedikit membandingkan pasangan saya seperti apa, ini apa, kekurangannya apa. Tapi ketika saya ingin mencari seorang istri dan sebelum bertemu dengan Sasa, saya bertekad mencari pendamping yang konvensional, istri yang feminim, ya, yang patuh, yang keibuan, yang sesuai dengan standar saya. Dan saya yakin teman-teman juga punya, yang cowok ya, saya berbicara kepada teman-teman yang cowok, punya standarnya. Ingin pendamping yang seperti apa. Itu pada saat saya ingin mencari pendamping. Nah, kemudian saat bertemu dengan istri saya tercinta, ya, saya melihat bahwa baik adanya, dan ketika saya berkenalan, di situ saya langsung tahu bahwa this is the one. It's the one. I cannot imagine my life with any other woman. That's it. Dan ketika dikenakan ke ibu saya orang Jawa ya, jadi langsung dikenalin orang tua ya? Ya, langsung melibatkan orang tua ya, juga mungkin berarti? saya cowok tradisional ya, mungkin tidak seperti yang menunda-nunda ya. Saya ingin kalau memang bertemu, bawa ke ibu karena kata-kata ibu, surganya di ibu. Jadi pasti kalau ibu bilang tidak, itu berarti tidak. Kalau iya berarti iya. Saya yakin, percaya bahwa Tuhan mewakili. Seorang ibu itu ada perwakilan dari Tuhan. Itu kenapa ketika saya bawa ke ibu bilang baik adanya, restunya. Saya tidak pakai lama-lama, langsung saja ketemu dengan ayahnya. Langsung bertemu dengan beliau dan langsung saya nyatakan bahwa saya ingin anak Bapak. Di situ saya harus, dan itu adalah tugas cowok. Nah, bagaimana dari penantian seorang wanita bisa dijelaskan Sasa? Silakan. Iya. Terima kasih, ini keren banget loh dia jawabnya. Ini gitu. Kalau mungkin dari aku kan, kalau tadi mungkin banyak dari sisi pria ya, dari OSM kan udah menjelaskan. Kalau aku mungkin dari fokus dari wanitanya, yang aku lakukan ketika aku mempersiapkan diri in my waiting, aku tahu kayak roleku sebagai wanita dalam Tuhan tuh seperti apa. Panggilan hidupku sebagai wanita, terlepas dari aku statusnya single, in relationship, abis di ghosting, atau mungkin lagi deket. Udah pernah juga berarti ya Ci ya, Udah. mengalami masa-masa ghosting gitu. Udah kenyang. Udah kenyang. Nah, jadi mungkin karena biasanya kan wanita, kita kalau ketemu tante-tante atau orang tua, mana nih pacarnya gitu, terus umur jalan terus gitu kan, kayaknya kepala 3 tuh kayaknya takut banget kalau belum married gitu kan. Tapi waktu itu aku mungkin lebih fokusnya kayak apa yang aku mau dapet di pasangan. Kalau aku hanya fokus kejar umur atau kejar status atau kejar perubahan relationship, tapi akunya sebagai wanita juga masih banyak PR, mungkin emotionally trauma masih banyak, terus masih mungkin suka insecure, suka banding-bandingin diri sama. Berarti itu harus diberesin dulu ya Ci ya, Betul. sebelum kita masuk ke relationship. Yes, betul. Karena itu kan PR gambar diri ya, identitas kita sebagai wanita. Dan itu kan nanti wanita upgrade ketika married, identitasnya baru jadi istri. Atau nanti punya Tuhan percayakan anak, upgrade lagi jadi wanita, istri, dan ibu. Belum sebagai menantu, nanti jadi ipar. Nah, kalau kita sebagai single nggak sibuk kerjain PR-nya, ya PR-nya itu akan terus harus dikerjakan anyway. Cuma mungkin kamu akan lebih berat karena kan PR istri jadi ibu, nanti kamu kerjanya bareng gitu ya. Jadi mungkin kitanya yang harus fokus dulu nih pas kamu mau menjadi pasangan yang tepat. Kamunya apa yang kamu cari, sudah tahu belum gitu, listnya apa. Terus juga kamunya sendiri sudah menjadi yang di list itu belum? Karena kan ya kalau kita mau mencari high value man, ya kita harus menjadi high value woman dulu gitu kan. Itu quotes of the day ya teman-teman.
Dan kebetulan juga pas ketemu suami saya gitu juga aku banyak yang udah checklist kayak makanya proses kita lumayan cepet, pacarannya nggak terlalu lama. Bukan Berapa lama Ci kalau boleh tahu pacaran? pacarannya kita berapa ya? 4 bulan kayaknya. Wow, ini langsung terkejut nih Papa ini. Wow. Dari Kok berapa lama kok pacaran kok? KPR mau lunas. Tapi mungkin kan setiap couple beda-beda ya. Jadi mungkin kita juga nggak yang pacaran yang sehat tuh yang cepet atau pacaran sehat tuh yang harus berapa tahun, dekade gitu kan. Tapi mungkin sebenarnya bukan kuantitas tapi lebih ke kualitas. Kayak kalau misalnya saya udah banyak kerjaan PR-nya pas single, jadinya sangat spesifik yang saya cari gitu. List saya sangat kenceng filternya. Makanya pas ketemu suami saya kok yang lolos, tumben ada yang lolos gitu dari filter saya. Tumben ada yang nggak tereliminasi gitu kan ya. Biasanya udah ketinggalan aja. Udah ya tiba-tiba cancel aja gitu nggak lanjut. Nah kebetulan ya saya menganggap itu ya berarti Tuhan merestui gitu. Dan ya suami saya juga waktu itu udah langsung ngajak kenalan orang tua gitu. Karena ya mungkin kualitas yang terpenting dalam hubungan juga hubungan yang sehat sama orang tua kita ya. Hubungan yang sehat sama orang tua itu juga penting dalam hubungan ya. Betul. Karena kalau single kan biasanya fokusnya kayak saya mau cari pasangan gini. Tapi fokusnya ke diri sendiri ya Ci, sendiri kayaknya. ya. Tapi ya kalau kamu mau lanjut menikah ya keluarga harus dilibatkan gitu kan. Dan itu yang mungkin teman-teman single banyak kita berdua tuh selalu kalau lagi konseling atau apa lebih nanya, kamu berapa bersaudara? Keluarga kamu gimana backgroundnya? Papi mami udah dikenalin belum? Gitu. Biasa kita lebih banyak bukanya ke area situ. Betul, karena buat kita berdua pernikahan itu bukan melulu antara cowok dan cewek, tapi juga melibatkan dua keluarga yang bersatu. Dengan segala konfliknya, dengan segala masalahnya, dengan segala dukanya, dan dengan segala susahnya. Itu kenapa pentingnya dua keluarga yang bersatu di dalam Tuhan. Untuk bersama-sama kita membicarakan pernikahan. Itu kenapa pada waktu bertemu saya sudah langsung bilang ke Sasa, sayang saya orangnya begini, saya tradisional karena saya melihat papa saya orang-orang generasi cowok-cowok generasi atas saya tuh lelaki sekali. Kalau bilang pakai surat ya, tadi juga Pak Gembala sempat bercerita ke saya, dulu kami ini surat-suratan, nggak ada Kalau WA. pacaran ya. Buat saya itu romantis sekali karena itu lelaki sekali. Di zaman yang modern ini lelaki itu komitmen dan mantap. Kalau memang iya A, ya A. Ya sudah, terima, menerima. Dan itulah pentingnya karena banyak yang curhat ke kita, kok Ci, aku udah disetujuin tapi keluargaku bilang enggak. Nah itu nanti kalau mungkin ada teman-teman yang punya kendala begitu atau ingin curhat, kita open ya, anytime. Tuh. Oke, terima Belum kasih. apa-apa udah berat loh ini aku merasa kayak aduh Tuhan kenapa seberat ini gitu ya. Apakah ini jawaban doa gitu. Kelihatan kayak tadi kita bicara tentang kualitas over quantity ya. Kualitas daripada banyaknya waktu. Mungkin kita terkejar umur pun nggak masalah. Yang penting kualitasnya dapat. Betul. Itu paling penting Betul. teman-teman. Jadi nggak perlu insecure kalau sudah kepala 3 ataupun kepala 4. Betul. Nggak masalah. Yang Betul. penting you got the one that makes it worth it kan. Nah, Waduh. tetapi kalau bicara tentang kepala 3 dan kepala 4 itu bicara tentang waktu loh. Dan untuk menunggu, menanti sesuatu yang nggak enak nggak sih? Betul ya? Nah, Betul. yang kedua saya mau tanya tentang menunggu. Kita ini juga banyak di fase-fase menunggu. Yang Mungkin satu, kita tanya dulu juga kok. Ko Sam udah nunggu berapa lama sampai ketemu Ci Syasya? Ci Iya. Syasya udah nunggu berapa lama ketemu Ko Sam? Kita butuh waktu 30 tahun ya untuk kita saling ketemu ya. Kita di umur 30-an, jadi kepala 3. Oh, oke. Nah, itu menunggunya. Tapi kalau soal penantian, karena saya hunternya dan ini yang diburu, maka Wow. yang menunggu bisa sharingnya. Yang cewek yang lebih banyak menunggu ya. Karena kalau aku perhatiin ya dari cerita-cerita kalau cowok kan mereka biasanya kalau cewek kan kita lebih bisa ini ya lebih harus
kan kita kodratnya dikejar. Jadi kita juga kalau misalnya naksir pun juga kode-kode dikit deh gitu kan. Kalau misalnya ngejar terus capek lama-lama karena bukan kodratnya kita sebagai wanita gitu. Dan kalau aku kebetulan ya puji Tuhannya Kosem pacar yang pertama dan terakhir. Jadi Wow, so special ya. kita aku kemarin kita kan menikahnya umur 30 ya. Jadi ya menunggunya itu ya selama 29 tahun itu pertama kali akhirnya bisa pacaran selama 29 tahun. Tapi sebelumnya ya mungkin kenal-kenalan gak cocok. Terus Deket-deket doang. Deket, gitu ya kan. dekat kayak iklan-iklan lah gitu kan. Iklan-iklan. Iya. Dan di situ ya saya mikir karena kan ya kayak tadi Kosem bilang kayak pernikahan itu kan seumur hidup ya. Apalah artinya 29 tahun single dibandingin nanti saya 30-40 tahun ke depannya di pernikahan yang menderita, yang salah hanya karena saya ngejar umur nih. Biar kepala 3 yuk merit, terus asal-asalan pilih atau mungkin ya akunya nggak sabaran, nggak teliti dalam memilih pasangan gitu. Jadi ya mungkin penungguan saya pas single ketika sekarang sudah menikah nggak terlalu berasa kayak berat sih, malah lebih banyak bersyukur kayak bersyukur dulu menunggunya lama gitu karena jadinya hati-hati pas memilih dan nggak keburu-buru juga, jadinya pas menikah juga kita bisa enjoy the marriage gitu. Dan karena Sasa sudah mempersiapkan dengan baik, begitu saya bertemu dengan sosok wanita seperti Sasa, saya juga mau sharing ke teman-teman yang wanita, hasilnya indah. Ketika seorang Amin. cowok itu Amin, bertemu amin, dan amin. kalian mempersiapkan diri sebagai wanita seutuhnya, itu kita sebagai cowok bisa kok ngelihat dan ini cowok yang cewek yang luar biasa, wanita yang cantik, yang hatinya juga cantik. Pasti kita sebagai cowok itu tahu, teman-teman yang cewek nggak perlu ragu. Saya mempersiapkan diri, saya berusaha upgrade diri, tapi belum ada yang ngedeketin saya, belum ada yang ngajak saya kenalan. Gak apa-apa, belum, bukan gak akan. Yakin, percaya, kita cowok-cowok itu pasti bisa lihat yang mana yang wanita yang high value, yang mana yang bukan. Oke, dilanjut kok pertanyaan intinya. Oke, jadi kayak berbicara tadi tentang kepastian, ya kan? Kok bisa punya benar-benar she is the one gitu loh. Kayak, memang kan kita punya kriteria. Tetapi pada waktu kriteria itu sudah oke, seringkali kan banyak keraguan juga. Aku takut dan lain sebagainya. Kok bisa punya sebuah konfirmasi, afirmatif, she is the one. Untuk pertama kali pacaran dan sampai langsung, aku langsung mau menikah sama dia. Ini untuk beberapa orang, ini adalah susah. Saya kenal ada pasangan-pasangan yang dia sudah cukup lama pacaran, tapi dia belum menemukan sebuah afirmasi. Kalau menikah kelihatannya nggak siap. Kalau mau menikah mungkin. Padahal udah bacaan lama ya. Betul. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa tahu kalau aku siap sama dia gitu. Bagaimana keraguan-keraguan ini bisa cepat hilang? Tolong bisa dijawab. Baik, kita bertemu waktu pandemi, ya. Waktu itu lockdown total dan waktu itu baik Sasa maupun saya kegiatan-kegiatan kita yang biasanya rutin sibuk, kita punya waktu untuk sejenak merenung dan what we're gonna to do ya. Dan kita berusaha untuk waktu itu mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, dan ketika kita harus bertemu di saat pandemi, saat itu saya berpikir ingin mencari seorang istri. Sudah berpikiran ingin mencari seorang istri. Jadi mindset. Itu syarat pertama berarti ya? Ya, mindset saya sebagai cowok itu sudah berpikiran tidak nyari cewek, tidak nyari pacaran, tapi memang saya sudah berpikiran mindset mencari seorang istri. Karena bagaimanapun juga semua cowok kalau belum punya mindset seperti itu, bagaimanapun juga dia akan tetap ragu, bimbang. Tapi kalau sudah punya mindset, saya ingin mencari seorang istri. Berbeda ya, saya bukan mencari pacar, saya nggak mau nyari PDKT, apa bahasa yang sekarang anak-anak itu teman tapi apa gitu ya. Tapi mindsetnya sudah jelas, saya ingin mencari istri. Itu menghilangkan banyak keraguan. Bicara soal kriteria, tidak ada yang full 100%. Gak ada yang sempurna ya ngomongnya. Iya, kita bikin kriteria, saya mau yang kayak bintang Korea seperti ini, seperti Nih, ini. kayak Opa ini. Opa ya.
seringkali yang kita temui di lapangan tidak sesuai, tidak pernah sesuai, tidak akan pernah sesuai. Kalaupun ada yang sesuai, that's a bug in the system. Yaitu Udah diamond. banyak yang mulai Ya. ekspresinya tuh Iya, gitu ya. iya. Jadi realistis baik bagi cewek dan cowok juga melihat diri kita masing-masing. Kalau saya bukan yang tipe seperti ini dan bukan untuk yang seperti ini, kenapa saya harus mencari standar? Tapi bukan juga menurunkan standar. Karena banyak sekali teman-teman, baik cowok maupun cewek, kok Ci, aku turunin standar deh. Kita selalu bilang, enggak. Karena menurunkan standar itu berarti kita tidak mencintai diri kita sendiri. Karena yang kita bawa itu kita bawa ke keluarga. Jadi sebaiknya yang terbaik. Tetap punya standar, tetap beriman dan tetap percaya bahwa pada saatnya walaupun tidak sempurna, walaupun banyak kekurangannya kayak mungkin cowokku ngambekan. Oh ya takut. Tapi baik. Bagaimana kamu bisa mentoleransi cowokmu baik, kebaikannya? Apakah kamu akan mundur hanya karena dia ngambekan? Atau mungkin yang bagian cewek saya sukanya bawel banget. Tapi baik kok. Ya kamu bisa nggak mentoleransi kebawelannya? Kalau kamu bisa mentoleransinya, memang tidak sempurna, tapi kebaikannya akan mengalahkan segalanya. Tugasmu sebagai cowok menjadikan dia istri, mendidik sebagai istri yang baik gitu. Men, luar biasa. Semakin panas saudara-saudara. Oke, mungkin sebelum kita lanjut lagi ya, mungkin buat temen-temen nih punya pertanyaan apa seputar relationship, bisa scan barcode, barcode-nya boleh ditayangin. Nah, kita ada pakai yang namanya itu Slido. Atau bisa juga teman-teman buka di Google, terus ketik langsung slido.com, terus kodenya dimasukin 4255211. 4255211 atau langsung scan barcode dan pertanyaannya bisa langsung dimasukkan ke situ. Dan kalau teman-teman ada satu pertanyaan nih yang kira-kira sama dengan pertanyaannya teman-teman, tinggal di like aja. Nanti supaya semakin banyak yang nge-like, itu yang akan kita tanyakan ke mereka juga gitu. Aman ya teman-teman, jangan lupa dicoba. Oke. Oke, mungkin gini kok, aku juga mau tanya, ini yang di luar list pertanyaan ya. Ini kan teman-teman juga ada yang mungkin nggak sampai 30, jadi mungkin belum kepikiran pacaran, atau mungkin udah kepikiran pacaran, atau udah lagi PDKT, terus merasa wah indah, atau gimana-gimana. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin umurnya ya 25 tahun ke bawah gitu. Kalau misalkan cari pacar atau gimana, apa yang harus mereka lakukan, atau kalau misalkan mereka sudah dimabok cinta gitu ya, misalkan apa yang perlu diingatkan buat mereka? Ini berarti yang lebih 25 ke bawah nih. Ya, ini 25 ke bawahnya dulu. Anak muda ya. Ya 25 ke atas juga masih muda sih. Ci. Kebetulan juga backgroundku sebelum fokus ke wanita, aku juga pelayanannya di youth juga, anak muda di SMP, SMA. Dan mereka banyak nanya kayak, Ci kapan sih waktu yang tepat untuk nikah gitu kan. Terus kapan waktu yang tepat untuk pacaran. Terus ya aku sih simply jawab, kamu mau pacarannya berapa lama? Misalnya kamu baru umur 15, 16, 17. Kamu mau pacaran umur, mau nikahnya mungkin masih later karena mau bangun karir. Ya kamu siap pacaran 8 tahun. Kalau siap silakan. Oh dibalikin ke diri sendiri. Karena sebenarnya pacaran siap atau nggak siap bukan faktor umur ya. Tapi faktor kedewasaan dan faktor kesiapan. Dan aku nanya, adakah mimpi yang kamu mau kejar dulu? Mau mungkin S1, S2, S3. Atau mau bangun bisnis, bangun karir. Nah karena itu seperti gunung yang harus kita daki. Nah kalau kita mendaki gunung kan nggak bisa jalan dua sekaligus ya gitu. Betul, setuju. Jadi kalau bangun karir, bangun mimpi, pelayanan, terus juga mungkin passionnya apa, panggilan hidup, terus juga cari jodoh, terus juga mau nikah gitu kan. Bukan berarti nggak bisa gitu, tapi mungkin ada PR yang mungkin lebih baik dikerjain terlebih dahulu. Makanya kalau yang lebih faktor usianya masih usia segitu kan, usia kan menunjukkan season ya, season hidup kita ngapain. Misalnya kamu masih kuliah, masih sekolah. Aku bilang mending fokus kamu kelarin dulu seasonnya. Karena seasonnya untuk mencari pasangan tuh seumur hidup. Nggak ada kadaluarsanya gitu. Kamu mau umur 40 mau cari pacar, 50 cari pacar. Nggak ada yang membatasi gitu kan. Tapi kan kuliah, kalau kamu umur 50 baru mau kuliah.
kan udah terbatas Oh, gitu. terbatas waktu ya, Ji, Waktu, ya? tenaga gitu. Jadi mungkin semasih muda kamu banyaklah mengeksplor diri sendiri, mungkin bermimpi kalau misalnya mau traveling luar negeri, mau solo backpacker. Nanti kayak kita udah nikah gini kadang banyak pertimbangan ya mau traveling, oh nanti gimana dengan orang tua atau gimana pekerjaan rumah, gimana dengan kerjaan atau pegawai yang kita harus tinggal. Belum kalau nanti punya anak ya harus yang banyak ditinggal. Nah itu kan mungkin udah banyak considerationnya. Tapi kalau yang kalian masih muda, masih punya banyak tenaga, kalian punya banyak waktu to make a failure, banyak kesalahan. Mungkin kayak, oh ternyata aku kira pekerjaanku, karirku tuh, passionku mungkin di korporat. Oh ternyata aku tidak suka dengan rutinitas, lebih pengen freelance atau bisnis sendiri. Nah kalau kamu belum punya tanggungan di nikah, ya bebas silahkan. Tapi kalau udah menikah, ada cicilan KPR, ada listrik. Banyak ya buntutnya. Banyak, iya. Dan makanya jadinya kitanya juga jadi lebih ragu ya. Dan jadinya mungkin harus mengubur beberapa mimpi yang kesannya tidak realistis. Tapi ya sebenarnya kalau kalian single, you can dream as high as you can gitu. Sky is the limit. Jadi ya kalau pas masih umur-umur kalian produktif dan masih fase mencari identitas diri nih. Kalau kamu karir aja mungkin belum jelas, kamu juga mungkin masih bingung. Aku tuh sebenarnya Tuhan ciptakan sebagai apa gitu. Menurutku itu masih agak terlalu awal untuk kita masuk ke fase pernikahan, pacaran. Karena bagaimana kita bisa mengenalkan diri ke pasangan. Kalau pas pasangan nanya, kamu sukanya apa? Kita yang kayak nggak tahu, paling Gak tahu, terserah gitu terserah ya. ikut kamu deh Bebas gitu. atau mungkin kayak aku nggak tahu deh lihat arah angin bawa kita kemana nih gitu kan. Nah akhirnya kita jadinya berdua-duaan kayak orang buta menuntun orang buta gitu kan. Sedangkan kalau sebelum aku ketemu suami, dia udah punya kegiatannya sendiri, dia punya pandangan hidupnya sendiri, proses hidupnya yang berbeda, dan dia punya banyak pelajaran yang saya juga akhirnya jadi terinspirasi. Akhirnya pas ketemu dan kita pelayanan bareng, kita kalau misalnya kayak lagi talk show gini nih, jarang kita yang briefing, kamu ngomong ini ya, kamu ngomong gitu ya gitu. Kita bisa mengalir aja karena itu yang udah kita jalanin sehari-hari. Jadi mungkin value-nya juga udah sama, kita tahu pasti itu yang kita bisa ajarkan memang sudah kita hidupi gitu. Karena ya memang udah se-value, bahasanya jadi lebih gampang gitu kan. Karena ya kebetulan sebelum ketemu kita sudah mengerjakan PR-nya untuk mengenal diri, ambil waktu untuk mengenal diri dan visinya apa, misinya apa, ketemu yang sama, bahasanya sama. Jadi nggak banyak terlalu PR gitu untuk sejalan gitu. Puji Tuhan, berarti ini kalau saya katakan saudara-saudara, mereka ketemu yang sepadan. Yang sudah siap sama ketemu siap. Jadi ini notes yang paling penting teman-teman. Seringkali kita ketemu yang nggak siap. Seringkali kita ketemu yang kitanya mungkin yang nggak siap. Kalau kitanya nggak siap atau pasangan kita nggak siap, ya itu berarti masih belum. Betul ya? Terus untuk next step-nya, kita memulai nih, kita siap dan siap. Ada ini relationship. Di awal mulai relationship semuanya indah. Begitu, Haleluya. sungguh indah gitu ya. Betul. Semua dimulai dengan keindahan. Ya, kayak saya ngelihat teman-teman saya yang baru pacaran, wah luar biasa ya. Ya digojekin makanan gitu kan. Ya. Wah, Banyak pokoknya, ya, banyak. Coba spill dikit aja. mau saya undang orangnya. Waduh, jangan kok. Nggak usah ya. Ya, cukup spill apa kegiatannya gitu. Kayak biasanya ya kan, kalau mau makan tuh ngajak teman-teman semua. Oh. Tiba-tiba bisa lunch sendiri gitu. Oh gitu. Wah, update story sendiri. Wah, Sepertinya orangnya merasa tersindir kok. enggak, tapi ini benar-benar luar biasa, kayak indah sekali. Dan saya juga melalui masa-masa itu, memulai pertama kali itu pasti indah. Tetapi selama kita berjalan, mulai ada sesuatu yang kita nggak suka. Mungkin yang teman-teman boleh katakan ada toxic relationship juga kan. Pasti ada loh di setiap relationship muncul. Nah, bagaimana sih kita untuk handle setiap kalau kita ketemu sesuatu yang kita nggak suka ataupun penyesuaiannya, bisa tolong direspon. Sama mungkin tambahan sedikit, batasannya kalau toxic itu kayak gimana sih Ci gitu. Kalau healthy itu kayak gimana sih gitu. Mungkin lebih ke ini ya, toxic dan healthy gitu kan. Kalau menurut aku sih setiap dari kita tuh pasti adalah sedikit toxic trait kita. Kita kan bukan manusia yang sempurna. Kayak aku tadi kan kita banyak ngomong tentang menyiapkan diri. Terus pas masuk ke relationship, masih banyak berantem, konflik. Apa aku nggak siap? Aku putus aja deh gitu ya. Bukan gitu juga gitu. Karena nyatanya dalam kita pernikahan aja masih banyak yang kaget ya. Kayak ternyata aku masih punya banyak mungkin baggage atau trauma atau mungkin yang tidak siapnya itulah. Dan tapi yang ngebedainnya mungkin toxic dan healthy itu komitmen untuk saling bertumbuh.
Karena kalau misalnya aku punya toxic trait apa, terus ketemu suami dia punya baggage apa, terus kita kayak oh yaudah kita nyerah aja deh, karena ternyata kamu tidak sempurna. Boleh kasih contoh gak, Ci? Contohnya mungkin aku ini kalau misalnya dibilangin suka agak ngeyel. Jadi kalau misalnya suami lagi, kamu kan aku dari dulu selalu bilang ingin doa sama Tuhan pengen cari suami yang lebih pria yang sangat maskulin gitu, yang memimpin. Karena terinspirasi dari ayahku kan dia alpha male banget gitu kan di keluarga, dia yang kepala keluarga. Kebetulan sama mirip sifatnya sama suami, dia yang sangat bisa memimpin, bisa ini. Tapi kan itu sesuai sama yang aku pengen ya, bisa memimpin berarti kan kadang menegur, membimbing, kadang bilangin. Nah kadang aku suka kayak, tapi aku maunya gini, tapi aku maunya gitu. Dan di situ aku banyak harus kayak, oh iya, at least dengerin dulu gitu. At least jangan defensif, jangan talk back. Atau nanti kalau aku nggak setuju, aku mungkin ngomongnya bisa lebih pelan. Jadi kadang itu yang aku masih banyak, kayak dulu kan pas single seumur hidup 29 tahun, mimpin diri sendiri nih. Jadi kebiasaan apa-apa maunya aku gitu. Aku terbiasa kayak aku punya jadwal sendiri. Biasa sendiri, mimpin sendiri. Nah pas dari dulu mimpin sendiri capek, doa sama Tuhan minta pemimpin, dikasih pemimpin ngeyel gitu. Agak bertolak belakang ya. Makanya jadinya kadang aku harus tone down gitu untuk kasih ruang untuk suami mimpin. Kalau nggak setuju nanti kita bisa ngomongin, kompromiin, dan akhirnya kita bisa diskusiin gitu ya. Ya betul, jadi waktu ketemu atau sudah jalan berapa lama, belum kelihatan indah. Saya setuju banget tuh tadi quote begitu. Karena ini sudah melewati. Iya. Awalnya indah ya kok ya. Betul. Sampai sekarang masih indah kok. Iya. Oh, ya pancingan gagal deh. Ya indah gitu. Memang ada beberapa hal yang kaget. Sampai saya waktu setelah menikah, saya pengen wanita yang strong, tapi nggak se-strong ini kan. Boleh nggak sih Terlalu strong ini. Itu kuat, berpendapat kuat, ini kuat. Oke. Tapi saya bilang ke istri saya, untuk menaklukkan banteng, bukan banteng. Karena saya banteng ya. Tapi kelembutan. Kalian sebagai wanita paling tahu deh pasti. Caranya ngomong ke cowok yang lembut, yang bikin cowok itu sebanteng apapun, dia akan langsung oke, mungkin aku ada salah, mungkin ada ini. Itulah kuncinya. Menghindari toxic relationship, kalian harus sadar role masing-masing. Kalau memang suaminya keras misalnya, atau pasangannya atau pacarnya keras, yang cewek mungkin oke, aku lembut deh. Percaya deh, kelembutan itu seorang wanita, saya lihat ibu saya itu kalau bicara sama ayah saya itu, kelembutannya itu bikin ayah saya yang apa itu langsung oke mah, sorry. Langsung nurut ya. Oke gitu. Saya belajar dari generasi orang tua kita zaman dulu. Itu memang mereka memberikan budaya dari generasi ke generasi bahwa memang ada role dalam sebuah pernikahan. Nggak bisa dua-duanya bentrok. Itu yang kita belajar dan itu sangat kita pegang teguh ya. Makanya kita kalau toxic relationship itu asal mualanya dari ego. Nah biasanya dari ego cowoknya, ceweknya juga di masa yang modern seperti ini, modern woman is very feminist, everything is about woman life matter. Tapi juga mempengaruhi daya pikir mereka bahwa nggak ada role lagi, makanya timbul takut menikah. Buat apa cowok? I can do that by myself. Buat apa aku punya cowok, punya suami? Oke, tapi kita nggak diciptakan seperti itu, berpasang-pasangan, lawan jenis ya. Wah ini, soalnya jangan sampai sesama jenis ya. Iya, soalnya saya tradisional sekali. Jadi kalau ngomong lawan jenis jelas saya tidak setuju. Gitu. Nah kalau itu ya balik lagi ke Sasa, kelembutan itu aja. Yang harus ada role dan kelembutan itu biasanya menghindari namanya toksik. Gitu. Mungkin aku nambahin sedikit, ya kebetulan kan memang kita pelayanannya kan women empowerment ya, maksudnya lewat Wise Women Way, terus akhirnya dia bawa pasangannya, jadi kadang melayani pria juga, ada pria couple. Tapi di situ yang kita banyak sering ingetin juga gitu, kalau misalnya sekuat-kuatnya wanita, ya kita
tiap hari menguatkan wanita gitu. Jadi we're very on women's side. Tapi kita juga sering ingetin kalau misalnya kamu itu udah ditaruh di Alkitab, our role is to submit and to support dan menjadi penolong dari pria kita. Walaupun mungkin kamu tahu banyak hal, oh aku lebih jago dari suami saya gitu. Dulu saya pengalaman lebih banyak gitu. Tapi ya mungkin kalau misalnya kita juga akhirnya jadi overpowering dan akhirnya dinamikanya nggak balance, akhirnya banyak deh mulai karena cewek wanitanya too strong, mungkin prianya berusaha ngimbangin biar dia nggak ngomel terus, aku jadi pasif deh, aku jadi ngikut aja. Tapi wanitanya komplain lagi, kok my man is very passive gitu, aku yang pengennya dipimpin. Kok di-lead terus? Aku yang inisiatif terus di-lead gitu kan. Makanya kita banyak sering ingetin kalau misalnya kamu mau become high value woman, ya high value woman kita nggak takut untuk submit karena it's not a sign of weakness, tapi sign we're secure in tugas yang Tuhan titipkan. Kalau maybe dengan dari kita submit, Tuhan bisa berbicara dan bisa memimpin lewat suami. Dan akhirnya ketika suami menjalankan tugasnya dengan baik, dia dihargain, dia juga merasa kayak oh saya kepala keluarga di sini karena istri memberikan ruang. Walaupun mungkin kadang harus ada yang dikompromiin, harus ada yang diberantemin kadang. Tapi ketika ada saling respect satu sama lain, mungkin kuncinya di situ ya. Tahu role masing-masing. Kalau kita itu terlepas karir kita apa, financial background kamu apa, itu tidak menentukan kalau role wanita dan pria itu sama spesialnya. Kita di mata Tuhan berbeda tapi semua sama spesialnya dan harus mengerti kalau ada bagiannya jangan direbut gitu. Jangan kayak I can do anything, aku buat apa punya pasangan kalau aku bisa biayain diri sendiri, bisa kerja sini, bisa nanti semuanya aku lakukan sendiri gitu kan. Nah kira nanti balik lagi ngeluhnya capek, kayak kok aku nggak dapat yang sepadan karena mungkin kamunya yang belum menurunkan ego kamu, belum menurunkan kesombongan kamu gitu kan. Jadi ya Bukan menurunkan standar ya, tapi standar beda. ego. Ego karena Perlu digarisbawahi ya. digarisbawahin karena standar itu berbicara tentang value kan. Makanya kayak mungkin aku belajarnya ketika valueku mencari pria yang takut akan Tuhan itu aku nggak turunin, tapi ego aku ternyata ketinggian. Mungkin kadang kok nggak ngobrol dulu atau sama suami, kadang kok kayak ngomongin ngeyel. Nah itu aku turunin egonya, tapi value-nya aku tetap harus pria yang strong, harus yang pria yang spiritually juga bisa doa, mimpin, bisa ketika kita lagi down dia ingatkan untuk melihat Tuhan Yesus gitu kan. Nah itu nggak bisa didiskon. Mau umur berapa aku tunggu kalau belum datang orangnya karena itu value penting. Tapi kalau misalnya pas ketemu oh ternyata dia punya kekurangan ini, aku kekurangan itu, dan itu bukan sesuatu yang fatal, itulah waktunya kita kompromi gitu. Jadi mungkin ya salah satu ciri-ciri healthy relationship kita juga tahu kapan harus tetap berpegang pada standar, tapi juga tahu kapan ya ini tuh bisa diomongin dengan baik dan kompromi gitu. Fight on. Fight ya. Ini yang sudah berpengalaman langsung mulai. Oke, mungkin kita mau coba bacain salah satu pertanyaan juga ya, yang di online gitu. If my boyfriend doesn't believe in God, do I help him believe as a Christian, or do I leave the relationship? What do you think, Ci? Oh ini dari audience. Dan audiensnya sepertinya ini ya wanita ya. Soalnya langsung boyfriend. Iya betul. Kalau ini mungkin aku disclaimer-nya sendiri, setiap couple kan punya perjalanan spiritualnya masing-masing gitu ya. Ada yang mungkin karena dibawa pasangannya ke gereja, ternyata jadi kenal Tuhan, itu juga banyak yang seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin udah dibawa, udah didoain, dikenalin ke pendeta, dibawa ke komsel, ternyata mungkin dianya sendiri masih belum pengen gerak gitu kan. Nah itu kan setiap perjalanan kita kenal sama Tuhan beda-beda gitu ya. Cuma kalau ini pendapatku pribadi, aku sendiri ketika sedang menunggu suami datang, aku sudah mungkin kind of make a deal sama Tuhan. Udah mungkin Tuhan saya menunggu udah capek gitu. Dengan menaikkan standar saya, dengan saya pelayanan, mengejar Tuhan. Terus juga mengencourage wanita tentang beriman padahal sendirinya sendiri lagi berdarah-darah juga kadang. Setuju gitu. banget sih. Bisa relate. Bisa relate ya. Dan saya mikir kalau PR saya lagi masih harus ngajarin Tuhan ke pria saya gitu, masih harus mengenalkan siapa Tuhan Yesus. Saya sepertinya tidak kuat gitu. Karena kan saya ingin Doanya kok sama sih. karena mungkin udah banyak tenaga yang habis dengan saya bekerja, dengan saya menaikkan standar, dengan pelayanan. Jadinya saya bersiap ya sebagai wanita. Tuhan bisa menyiapkan saya sebagai wanita
bukannya Tuhan juga bisa menyiapkan prianya gitu kan dengan Amin. jalannya Tuhan sendiri. Jadi ya kita nggak usah play superhero gitu, kayak nanti kalau nggak ada aku yang pelayanan sama dia siapa dong? Tuhan itu tidak terbatas kuasanya kan, kayak kalau misalnya mungkin tidak lewat kamu karena kamu nggak kuat, bisa lewat nanti temennya atau lewat keluarganya gitu. Jadi kitanya nggak usah kayak guilty, kayak nanti kalau aku tinggalin dia, akunya jadi ini batu sandungan gitu bahasa nih gereja-gereja ya. Jadi batu sandungan untuk tidak mengenal pribadi Kristus gitu. Nah balik lagi kalau kamu sudah melakukan sebaik kamu, sekuat kamu, dan Tuhan Yesus kan pengennya kita punya hubungan pribadi ya dengan dia yang tidak dipaksa, karena ketika kita menghadap dia balik, kamu pacarnya siapa gitu kan, enggak, kita kan dikenalnya dengan hubungan yang relationship yang kita bawa personal gitu. Jadinya mungkin untuk menjawabnya balik lagi tergantung bagaimana respon dari si pasangan kamu ketika sudah kamunya membawa dia ke Tuhan. Kalau tidak ada respons balik dan kami sudah mulai capek, ya mungkin kita bisa evaluasi lagi hubungannya, karena balik lagi kan kita itu kan mencarinya kepala gereja ya, kepala keluarga, kepala spiritual, dan kalau kepalanya aja disuruh nengok udah susah, kitanya nanti yang kebawa, jadinya kebawa juga jadi mungkin agak sedikit capek, terus juga mungkin sedikit kok menyalahkan Tuhan, kok kenapa dia nggak seperti yang kita bayangkan, dan akhirnya hubungannya pelan-pelan ya itu ya, jadi toksik. Juga tentang keluarga kan, karena kalau nggak seiman, makanya tadi kita di awal banget kita bilang keluarga yang bersatu, dua keluarga yang bersatu. Pernikahan is not about you and her, it's about your family and her family, his family and my family. That's it, that's a marriage. Jadi kalau nggak seiman, banyak nih nanti kendala konfliknya. Boleh nggak sih kalau kalian berani dengan segala konsekuensinya, silahkan monggo. Tapi kalau kalian nggak kuat dengan konsekuensinya, ada alangkah baiknya dievaluasi, didiskusikan. Ini gimana enaknya kita berdua? Kamu kok belum memeluk Kristus? Gimana? Atau apa perlu aku ini? Atau kalau udah nggak bisa dibicarakan lagi, bisa dievaluasi lagi baiknya bagaimana? Karena kalau dipaksakan seperti yang sudah kita lihat, mungkin ada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian yang berbeda iman akan sedikit lebih banyak konfliknya pasti daripada yang seiman. Kayak nambah satu topik konflik gitu. Nambah. Kalau memang suka konflik, ya monggo. Tapi kalau suka berkonflik ya, kalau nggak suka berkonflik atau orangnya, aduh aku nggak, masalahku hidup lagi susah-susahnya, ini ditambahin gitu kan, ya jangan. Kita nggak menyarankan memang. Tapi kalau doesn't believe, kalau dia syukur-syukur menjadi bagian dari domba-domba Tuhan, alangkah baiknya juga kita mengajak, tetap kita usaha. Yang cowok tetap ajak ceweknya, yang cewek juga tetap ajak cowoknya ke gereja. Walaupun dia ke gerejanya sambil ngambek kayak, ini kan harusnya aku kayak gini. Tapi tetap, yuk aku tetap jalankan tugas kalian sebagai anak-anak Kristus yang tetap menjadi lilin-lilin terang untuk sesama. Oke, nah nyambung sama keluarga tadi ya kok ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang anak-anak muda ini itu takut menikah kok, Ci. Karena ya banyak faktor, salah satu faktor mungkin terlalu banyak informasi. Jadi dirasa maksudnya kok terlalu banyak perselingkuhan, perceraian, mungkin ekstrimnya KDRT dan lain-lain. Jadi orang takut menikah. Ada juga mungkin beberapa anak muda itu yang lahir dari keluarga yang broken juga gitu. Apakah itu mempengaruhi dalam cari pasangan atau ya kedepannya gimana ya Ci tanggapannya atas itu? Kan efek sampingnya itu sampai aduh nggak usah nikah dulu lah, serem pernikahan itu sampai kayak gitu. Itu betul banget sih, banyak banget yang curhat ke kita kayak, Ci aku ngeliat artis ini viral karena selingkuh, atau ngeliat di TikTok ini banyak yang curhat tentang mertuanya menyeramkan, nikah apakah seseram itu gitu kan. Nah di situ ya aku tinggal jawab, menikah itu memang kalau dengan orang yang salah, dengan orang yang kamu mungkin tidak se-value karena kamu menurunkan standar, mungkin ya feels like hell on earth ya. Kayak ini Berarti tergantung That's true. orangnya ya. betul ya. Saya setuju, hell on earth itu. Iya hell on earth, karena ya Apakah sekarang hell on earth? Oh no. Ya pancingan kedua gagal. Bahaya ini, ngawur. dipancing. Mumpung nggak ada istrinya. Karena ya menikah itu ya ibarat hell or heaven, but it's your choice gitu kan. Karena kan berdasarkan pilihan kita. Makanya mungkin kalau kamu tahu apa yang kamu cari, terus kamu menaruh itu dengan dasar firman Tuhan, ya aku sih selalu menganggapnya itu Tuhan yang tanggung jawab gitu. Tuhan yang pegang hubungan kalian. Mau konfliknya seperti apa, mungkin kalau konfliknya mungkin ke depan yang kalian belum tahu,
ya kita kan tidak pernah tahu ya ke depannya pernikahan itu ujungnya seperti apa. Mau kita sesehat-sehatnya seperti apa, mau sedamai-damainya kita. Namanya menikah kan proses belajar seumur hidup. Makanya mungkin penting kalau kita tahu siapa yang kita bisa pegang dalam pernikahan kita gitu. Kalau misalnya suami atau istri lagi berantem, kalau hanya dasar cinta, kadang cintanya lupa, lagi berantem, aku lagi gak cinta sama kamu in that moment karena kita lagi emosi, lagi marah. Tapi kalau kitanya cinta sama Tuhan, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, jadi kadang kalau kita mungkin lagi kecewa satu sama lain, kita ingat saya sama suami sudah berkomitmen di depan Tuhan, di depan keluarga, di depan teman-teman. Jadi bukan yang hanya karena ego doang dia menjadi pribadi yang tepat, nanti pas saya lagi emosional dia jadi pria yang bukan tepat gitu, salah gitu. Tapi ya karena sudah berkomitmen, ya dia kita lagi ada konflik apapun, lagi sesayang apapun, komitmennya harus tetap sama gitu. Karena ya Tuhan yang sudah menjadi landasan kita. Dan ketika akhirnya kita berdua mungkin ngejalaninnya bukannya naif atau bukannya kita kayak merasa oh kita yang udah paling strong gitu. Tapi kita mungkin tahu siapa yang kita pegang dalam pernikahan kita. Ketika kita lagi berdoa, ketika lagi berantem pun atau lagi ada konflik, kita tahu kemana kita harus mengadu, kemana kita harus untuk mencari kedamaian lagi. Makanya jadi mungkin dengan seiring pernikahan kita berjalan, durasi berantemnya bisa lebih pendek, bisa lebih diselesaikannya, egonya bisa lebih cepat diturunin. Karena mungkin kita tahu kalau I don't think ini yang Tuhan mau untuk kita berdua juga. Kalau kitanya juga konfliknya lama-lamaan, bukan karena kita pengen adem terus menghindari konflik, ya beda gitu. Kayak ada masalah yang nanti bisa berantem nih terus kita sembunyiin, itu juga gak sehat. Tapi kita kayak memang kalau harus diberantemin ya diberantemin, tapi berantemnya produktif gitu. Karena konflik bisa sangat produktif dan sehat untuk hubungan kalian. Bukan berarti pasangan yang sering berantem tuh toksik gitu, enggak juga. Tergantung kualitas berantem kamu seperti apa. Kalau abis berantem. Oh, berantem tuh ada kualitasnya juga ada, ya? Menurut kita ya. Iya. Maksudnya nanti mungkin bisa dikasih elaborate sedikit gitu. Kalau setelah berantem kalian kenal pasangan lebih dalam, kamu tahu trauma trigger dia, kamu tahu kayak oh ternyata kita itu tadi mungkin nada suaraku nih yang menyebabkan dia jadi emosional. Mungkin bukan konflik topiknya yang bikin dia jadi emosi, tapi gaya ngomongku, gaya bicaraku. Oh, itu yang aku pelajarin hari ini. Dan very productive for the progress of your relationship. Karena berarti nextnya jangan berantemin urusan intonasi nada ya. Karena kita udah sepakat nih hari ini. Tapi kalau kita berantemin hal yang sama diulang terus gitu, berarti kita mungkin ada yang belum belajar dari situ. Dan itu makanya mungkin fokusnya belajar dulu dari konflik ini apa yang kita dapat take away-nya. Jadi kalau memang habis sudah dapat pelajarannya, berarti konfliknya tadi memang berguna dan necessary, harus dilewatin. Jadi jangan takut konflik. Tapi mungkin ketika konflik mindsetnya untuk apa yang kita bisa prevent di kedepannya biar ini tidak terulang, dan apa yang Tuhan mau ajarin ke kita, dan apa yang tentang kamu nih aku jadi lebih kenal tentang background kamu. Jadi ya mungkin itu kuncinya. Jangan takut berantem ya. Jangan takut berantem ya. Asal sehat ya. Untuk ini. Kalau dari Koko? Kalau dari saya sih lebih ke konflik memang sarana penguatan buat kita berdua. Awalnya konflik mereda gitu 3 hari ngambek-ngambekan, diem-dieman kayak akuarium di rumah ikan itu lewat-lewat itu. Tapi nggak sapa-sapaan Ya. gitu ya. Makin kesini jam ya, hitungannya jam karena kita realize oh udah sebesar apa sih masalah yang bakal we will be fine. Kita akan baik-baik aja. Dan tugas saya sebagai kepala rumah tangga untuk menenangkan istri saya, dan tugas istri saya untuk memberikan kelembutan. Karena again, makanya saya bahas tadi, menaklukkan seorang banteng diperlukan kelembutan. Tidak ada yang mengalahkan kelembutan seorang wanita. Amin. Kalau wanita sudah berbicara lembut ke kalian, yang cowok-cowok pasti Luluh ya. oke, sudah nangis gitu ya, sudah keluar. Terus sudah. Senjatanya wanita ya. Tapi kalau kalian sebagai wanita, wah, tambah marah, wah. Ada yang kalau Rambutnya iya. kemana-mana gitu ya kok ya. Kalau marah-marah rambutnya kemana-mana, kepalanya miring-miring gitu. Jadi kitanya Siapa tuh, kok? sebagai cowok kan kayak, are you okay? Like, not even about the conflict, are you okay? Gitu. Jadi kalau kalian sebagai cewek punya anggun, membawa dirinya anggun, Anggunli, bahkan gitu. di depan suaminya tuh anggun. Gitu. Jadi kitanya sebagai cowok juga respect, juga punya segen, karena bukan takut ya, segan. Tuh.
Dan itu yang biasanya awal mula dari toxic relationship adalah ketika konflik tidak di-manage dengan baik sehingga menimbulkan efek samping, bukan obat ya. Ini efek samping yang berkelanjutan gitu, kayak dibahas terus. Muncul lagi. Karena nggak selesai gitu. Iya, kamu udah bahas ini like 3 years ago and then we talk about this again, come on. Itu biasanya yang juga suka terjadi tuh. Karena masalah yang lalu belum diselesaikan, hanya didiemin aja, kayak dianggap nggak ada. Baiknya diomongin lagi, dievaluasi bareng-bareng, diskusi ya. Komunikasi itu penting banget untuk kita berdua ngejalanin gitu. Oke, jadi berbicara tadi tentang trauma, broken home. Buat teman-teman enggak perlu takut kan ya. Tetapi kan yang men-trigger semuanya itu terjadi konflik. Sekali lagi jangan takut konflik ya. Betul. Konflik itu tujuannya untuk mencari solusi, bukan untuk mencari pemenang. Betul ya? Jadi pada waktu ada konflik jangan berpikir, oh ini adalah awal daripada ending. Betul banget. Oke. Untuk selanjutnya kita mau tampilkan dulu pertanyaan dari teman-teman Dari teman-teman langsung. yang kita mau jawab pada siang hari ini. Let's go. Celing. Nah, Bagaimana caranya kita tahu kalau kita benar-benar tertarik atau suka atau mencintai orang tersebut? Bagaimana kita menyadari kalau mungkin kita denial? Denial, enggak, kayaknya aku gak suka sama dia deh gitu. Mungkin maksudnya gitu kali ya. Gimana cara taunya kalau maksudnya perasaan itu benar-benar ada gitu Ci? Oh iya betul. Mungkin ini ya, ini juga sekalian disclaimer juga kan biasa tuh kalau bahasa di dunia pergerejaan, aku banyak dicurhatin, Tuhan berbicara pada saya dia pasanganku gitu kan. Wah, sering Kayak terjadi di kota-kota besar. Sering terjadi kayak, soalnya kemarin aku doa, aku mau pasang dia nih yang kita lagi naksir pakai baju biru Tuhan gitu kan. Pas lagi, beneran dia pakai baju biru gitu kan. Jadi kita mungkin merasa itu Tuhan sedang berbicara sama kita. Sebenarnya sih kita lagi naksir aja gitu. Jadinya kita mungkin memilih untuk pakai kacamata itu ya. Tapi menurut aku kalau misalnya kita benar-benar suka, kita tertarik sama orangnya, ya mungkin dibalik lagi kayak kamunya tahu nggak apa yang kamu cari, sesuai nggak sama visi misi kamu. Karena feelings itu kan sebenarnya jangan kita hanya dipimpin oleh feelings ya. Kayak kita tertarik sama orangnya tapi Deceitful ya soalnya iya, feeling itu. heart is deceitful, makanya never listen to your heart tapi listen to the word of God gitu kan. Amin. Kalau misalnya kita ngeliat oh ini tertarik physically, cakep apa, tapi mungkin beda iman gitu. Oh ternyata pas ngobrol dia tidak percaya Tuhan. Nah itu yang kita harus bisa ini ya untuk manage our feelings dan serahkan balik ke Tuhan. Tuhan kalau memang ini dari kamu, dari engkau, Tuhan yang lancarkan jalannya. Tapi kalau memang bukan, bantu saya mengatasi feeling ini yang mungkin dengan list yang sudah saya doakan dan kriteria yang saya cari itu salah satunya yang paling penting kita mungkin spiritual compatibility. Kita cocok secara spiritual, ternyata nggak cocok ya feelingsnya itu yang harus di manage. Jangan kita masuk Jangan manage spiritual manage compatibility-nya ya. spiritualnya kayak nggak apa-apa deh aku coba aku ini kenapa soalnya udah naksir gitu kan. Makanya jadi jangan terlalu cepat juga kita membawa nama-nama untuk membawa values apa sesuatu yang belum juga naturalnya jalan, terus terlalu cepat kita mengatasnamakan Tuhan, terus kecewa kalau kejadiannya tuh bukan seperti yang kita inginkan. Nggak sesuai. Nggak sesuai, karena kan memang doanya kita kan let your will be done gitu kan, not our will. Nggak seromantis itu gitu. Iya. Amin. Loh. Kadang memang yang realistis itu lebih sehat ya daripada yang mungkin romantis yang agak halu ya agak kadang-kadang. halu ya. Yang Jadi harus berhati-hati. harus berhati-hati dan itu yang kita sering ingetin mungkin ke teman-teman wanita, teman-teman pria. God is a supernatural God kan. Amin. Jadi kalau misalnya kamu mau cari pasangan, selain kita menyerahkan yang super ke Tuhan, yang ini jodohku, ini jodohnya, ini let the natural juga take its course. Jadi kalau misalnya kamu naksir, gimana dengan prianya? Udah menunjukkan ketertarikan belum? Padahal kalau kita, kayaknya dia udah lihat-lihat aku gitu. Aku kayak, ya siapa tahu dia cuma ngeliat gitu kan. Kan Dia udah gak ada yang tahu isi hati orang Iya, ya. Masa nggak cuma taunya- lihat aja jatuh cinta gitu iya, kan. nggak taunya, oh dia udah, aku doakan nih pasanganku dia ngelirik aku. Ya mungkin malah ngelirik teman kamu takutnya. Di belakangmu Di jangan-jangan. belakang, iya. Tapi ya naturalnya seperti apa? Karena kan di mana-mana Adam itu kan yang declare ke Hawa ya, kau tulang rusukku gitu kan. Hawanya kan gak usah yang kayak, Mas ini aku loh gitu kan. Mas aku punya tulang rusukmu. Iya, gitu. aku yang inimu loh, aku udah pakai baju biru nih, kamu kok nggak lihat gitu kan. Tapi ya kalau misalnya prianya sudah menunjukkan ketertarikan, terus kamunya juga pas jalan ngobrol
hangout, oh ada intention lebih nih, mungkin ada kita ngobrol dalam Tuhan nyambung, keluarga nyambung, visi misi nyambung, dan feelingsnya itu berarti dikonfirmasi gitu karena sesuai sama yang kamu doakan kan. Tapi kalau ternyata pas abis ngobrol juga dari cowoknya atau dari ceweknya nggak ada respon gayung bersambut, ya berarti mungkin ya itu bisa hampir dikonfirmasi kalau mungkin bukan jodohnya gitu. Karena naturalnya kan nggak jalan dan Tuhan itu kan Bapak yang Harus baik ya. dua-duanya harus jalan ya. Harus dua-duanya harus menunjukkan ada ketertarikan gitu kan. Kalau Tuhan itu kan Bapak yang baik, yang ingin kita seneng, kita bahagia, yang sesuai sama jalannya tapi juga sesuai sama the desire of our heart. Nah akhirnya yang nggak mungkin kita misalnya nggak suka sama pribadi yang seperti apa, dijejelin, suka aja ayo makan telan gitu. Akhirnya ngejalin hubungannya kok aku ilfil ya kalau dia misalnya sesuai sama yang ini tapi ya ini yang Tuhan mau gitu. Bedakan sama yang value yang kamu ini sama yang ketertarikannya, Tuhan juga bisa timbulkan perasaan itu. Kalau memang yang awalnya nggak tertarik, ngobrol kok value-nya bagus, nyambung, lama-lama nyaman, feelings bisa tumbuh gitu. Jadi jangan harus selalu ngikut-ngikutin feeling, akhirnya kita mendahulukan feeling kita daripada firman Tuhan gitu dan komitmen kita. Amin. Sedangkan kalau cowok lebih bisa menakar yang mana halu, yang mana realitas. Karena biasanya kita cowok logiknya lebih bermain. Jadi kalau memang kita deketin cewek, ceweknya udah gak suka ya kita lebih manage. Oke, too high. Just too high. Oke, mungkin enggak. Tapi kalau cewek memang ya lebih halu gitu. Dan cowok memang kalau menangis sendirian. Tidak ada yang tahu. Biasanya di depan mereka akan tersenyum. Berusaha kuat tapi mungkin tidak ada yang tahu kalau mereka menangis sendirian. Dan sakit hati. Itulah kenapa punya standar. Walaupun gak checklist semua, gak apa-apa. Yang penting sudah sesuai. 80% lah sudah include gitu kan. Oke lah ya. Oke lah ya. Oke lah gitu ya. Ada. Oke, untuk the last question. Ini pertanyaan terakhir teman-teman karena kita dibatasi oleh waktu juga. Silakan. Harusnya 2 jam nih kok. Haleluya. Apakah MBTI and love language benar-benar dapat membantu relationship? Bagaimana? Menurut Koko Cici gimana? MBTI itu kan lebih personality type berarti ya. Kalau misalnya kamu tipe yang mana gitu. Love language juga kamu bahasanya apa. Menurut aku sih sangat membantu. Tapi bukan menjadi tolak ukur misalnya kayak. Bukan utama ya, Bukan Ci? utama gitu. Karena balik lagi kadang aku waktu itu ngetes MBTI kan INFJ, INFP. Aku bisa karena peristiwa yang mungkin sangat life changing berubah personality-nya. Karena as we grow, our personality grows. Pendalaman kita sama firman Tuhan, sama Tuhan juga nambah. Kadang ada yang kepribadian kita pun juga ikut bertumbuh gitu ya. Atau love language, aku dulu mungkin sangat tidak suka physical touch. Ketemu sama pasangan yang physical touch, oh ternyata nyambung juga ya, enak juga ya dipeluk gitu kan. Nanti jadi kayak physical touchku yang darinya 0 bisa naik gitu jadi 4, jadi 5. Ya. Tapi memang ada hal yang kita akhirnya harus menyamakan bahasanya. Jadi sebenarnya kuncinya sih memang akan sangat membantu untuk kita kenal pribadinya tuh seperti apa, kamu pribadinya seperti apa. Boleh kita tanya, kamu MBTI-nya apa, love language-nya apa. Oh oke, kamu seperti ini, aku seperti ini. Gimana kita bisa mengkompromikan, mengkomunikasikan perbedaan pribadian kita sesuai sama firman Tuhan juga yang value-nya sebagai dasar kalian. Apakah yang kita bisa satukan nih dan punya bikin culture baru yang dari 1 + 1 jadi 2 gitu kan. Jadi jangan karena aku kan love language-nya affirmation words itu kan dia physical touch nggak cocok karena aku pengen dipuji, dia kerjanya mau meluk terus gitu kan. Kan bisa saling belajar bahasanya satu sama lain gitu. Kalau misalnya love language aku ibaratinnya aku bisa bahasa Inggris, suami bahasa Mandarin gitu. Kan bisa saling belajar kan dan akhirnya bahasa kalian jadi luas. Bisa dua-duanya jadi bilingual. Bisa semuanya love language-nya ada di kita ya. Multi language benar. Multi language dan kuncinya gitu. Kamu mau belajar nggak dan bertumbuh nggak dan mengenalkan pasangan kamu lebih dalam atau kamu mau mendulukan kebenaran versi kamu saja gitu. Yang mungkin pasangan sebenarnya juga punya kebenaran versi dia yang akhirnya kita berdua sebenarnya bukan siapa yang salah siapa yang paling benar tapi dua-duanya sama-sama benar. Kita ciptakanlah culture baru, kebenaran baru yang masih sehat, yang masih dalam value Tuhan, firman Tuhan, ini yang kita sepakati bersama untuk dijalanin bareng gitu. Jadi ya sebenarnya mungkin untuk merangkum, untuk panduan aja, tapi kuncinya kalian gimana untuk proses tetap saling mengenal gitu satu sama lain. Cuman bisa ngomong kayak gitu, nggak bisa ngomong apa-apa lagi.
Oke, terakhir. Nih satu pertanyaan pribadi sih dari saya. Saya kan dari kemarin yang kontak Cici kan saya. Terus ya karena saya juga salah satu followers Cici juga gitu. Nah saya juga tahu ternyata kayak Cici barusan berduka 2 hari lalu ya Ci, papanya meninggal. Kami segenap gereja juga turut berduka cita. Cuman satu hal yang membuat saya terberkati itu waktu saya tanya Cici. Jujur saya sungkan gitu. Ci, turut berduka cita ya gitu. Tapi besok gimana? Mau tetap ngisi di sini atau enggak gitu. Terus saya kayak terberkati banget sama jawaban Cici. Cici bilang gini, iya nggak apa-apa tetap datang. Kita udah komitmen. Meskipun lagi berduka, tapi aku tetap mau datang. Udah komitmen karena aku juga pribadi belajar dari relationship papa gitu. Boleh, kalau berkenan sih Ci, boleh nggak diceritain sedikit gitu. Apa legacy yang udah papa Cici tinggalkan buat Cici sama Koko gitu. Mertua saya, beliau orang yang luar biasa. Seorang ayah, seorang suami, seorang kakek, seorang saudara yang pemersatu keluarga. Alpha male-nya, pemimpinnya, kepala keluarganya. Look up to him everybody, and it's honor for me to be one of his menantu. Dan inilah yang saya juga pengen sharing dalam duka, di dalam duka. Hal-hal seperti ini yang sering kita jumpai, yang lebih realistik. Dan saat-saat inilah dimana tugas saya sebagai cowok untuk mendampingi sebaik mungkin diri saya dalam masa-masa yang berat seperti ini. Kebetulan kan memang papi saya meninggalnya 2 hari lalu. Dan itu kan lumayan mendadak ya, karena ya beliau kebetulan udah sakit kanker selama 6 tahun. Tapi 6 tahun itu kita melihat dia survive terus gitu, kayak kemo udah 3 kali. Jadi kita ngeliatnya, oh kemarin masuk rumah sakit dia akan survive gitu. Tapi kan kebetulan udah janji di sini sama Desi udah sebulan ya, dan udah ada di jadwal kita. Suami juga sempat tanya kamu mau lanjut apa enggak gitu. Cuma di situ aku lebih banyak kepikiran, this is my way to grieve juga, my honor as an honor to my dad. Karena kalau misalnya papiku pas dia hidup, dia tuh selalu senang pelayanan di keluarga, di gerejanya dia juga sangat aktif. Makanya kemarin saya juga terinspirasi di rumah duka. Wah banyak sekali yang datang dari gerejanya mau mempersembahkan puji-pujian, rame gitu datang. Dan di situ saya melihat, oh ini ya ketika kita menutup mata nanti, yang balik lagi kita persembahkan bukan how much money we have, how much business that you own gitu, atau how much kamu rumah segede apa. Karena balik lagi rumah kita ya cuma 1,5 kali 3 meter nanti berbentuk tanah gitu. Abis nyari tanah masih apal. Cuma di situ saya melihat, oh ternyata pelayanan kita yang akhirnya menghantarkan kita ke hadapan Tuhan itu yang nanti akan sangat berarti dan juga menjadi inspirasi dari keluarga kita gitu. Dan gimana banyak orang yang semua bersaksi gimana papi tuh selalu membawa nama keluarga jadi harum karena tindakan dia ke pelayanan dia di ke gereja kita, terus ke saudaranya. Dan di situ makanya saya sama suami memutuskan itu yang kita mau bawa, pesan dia, legacy dia sama seumur hidup. Dia selalu bangga kalau saya pelayanan, dia selalu kayak support. Ketika saya bikin buku, dia selalu bangga gitu kayak atau ketika saya melayani Tuhan, dia juga suka cerita ke teman-temannya kayak anak saya pelayanan gitu. Makanya jadi di situ saya merasa ketika saya melanjutkan ini, I want to make my dad proud. Dan papiku sekarang sudah bersama dengan papiku yang satu lagi di surga. Dan kemarin juga pas puji-pujian ibadah penghiburan, di situ saya berkomitmen lebih lagi kayak Tuhan, kalau Tuhan masih pakai saya bernafas, saya dan suami sudah menjadi satu, biarkan Tuhan yang menjadi kita seperti papi, dimana sampai seumur hidupnya ketika dia menutup mata, kita menutup mata nanti, mungkin teman-teman sekitar, keluarga sekitar bisa bersaksi gimana Tuhan nyata di hidup kita berdua gitu ya. Dalam susah, dalam duka, dan sampai maut memisahkan ya. Dan Beri tepuk tangan dong buat sisa-sisa konsep. mungkin aku mau nambahin sedikit ya, penutup aja. Ini buat wanita dan pria, makanya penting pilihlah pasangan hidup yang tepat. Karena ketika lagi berduka, saya bisa di sini kuat, bisa ngomong, itu juga karena tidak terlepas dari support suami juga. Kalau suami saya yang acuh tak acuh gitu misalnya, udah urusin sendirilah, atau mungkin dia tidak selama ini tidak punya hubungan yang baik sama papi saya gitu, dia tidak mengerti betapa saya berduka. Mungkin hari ini aku bisa
nggak kuat gitu dan nggak bisa kolaps untuk akhirnya nggak bisa disupport kan, tapi karena support dan doa suami saya gitu, akhirnya saya juga bisa ada kekuatan, minjem kekuatan dia sebentar lah gitu untuk ada di sini, untuk diurusin di rumah juga sama dia sekarang karena saya udah kayak robot hidup di rumah, suka bingung gitu kan, tapi ya gitulah fungsinya pernikahan. Jadi ya kalau kalian harus menunggu mencari lebih lama nggak apa-apa gitu, karena memang ketika kalian nanti menikah seumur hidup ada duka, tiba-tiba siapa meninggal atau ada kejadian yang bikin kalian kolaps, kalau pasangan kalian tidak kuat dalam Tuhan dan tidak mensupport, ya kalian akhirnya juga jadi berasa sendirian gitu, jadinya berasa kok aku nggak disupport gitu kan. Makanya jadi ya hati-hatilah dan selalu percayakan dan libatkan Tuhan dalam kalian memilih pasangan hidup gitu. Amin. Amin. Jadi teman-teman, ini relationship legacy yang Ci Sasha dan Kak Sam ini dapat dari orang tua mereka tentang relationship, dan mereka juga bagikan ke kita. Dan kami semua berharap apa yang kita terima, kita akan juga bagikan ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Ini jadi satu legacy buat kita bahwa kita build something that matters. Relationship yang sehat, relationship yang kuat, relationship yang di dalam Tuhan. Tadi kita berbicara tentang menurunkan ego. Kita berbicara tentang sabar. Kita berbicara untuk tidak meninggikan diri. Kita berbicara untuk tidak sombong. Konklusinya satu teman-teman, itu semua kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak meninggikan diri sendiri. Dan satu firman Tuhan katakan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dan itulah spiritual legacy. Saya mau undang ketua kita untuk Bapak Andreas untuk boleh maju ke depan untuk memberikan merchandise buat bintang tamu. Ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Mungkin agak sini sih, ada agak di tengah. Habis ini foto dulu ya Ci. Ini yang Ci Sasha sama. Foto dulu kok, lihat sana kok. Nah. Oke, 1, 2, 3. Oh kurang merapat. Kurang merapat lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah? Oke, thank you Sisian Koko. Oke, mungkin kita sebelum tutup workshop kali ini, kita akan sama-sama tutup dalam doa. Mungkin saya minta teman-teman bisa bangkit berdiri sama-sama. Ya, minta tolong Gojo bantu doa. Baik teman-teman, kita tundukkan kepala kita mau berdoa buat apa yang telah membekali kita ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas pembekalan yang kita terima tentang spiritual, tentang relationship, tentang masa lalu, tentang apapun yang sedang kita alami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan maju menjadi seorang pemenang. Kami akan maju menjadi anak muda yang Engkau pakai Tuhan. Melalui hubungan kami, melalui sikap kami, melalui perubahan-perubahan yang ada di hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, this is the legacy that you want us to carry on. Kami mengucap syukur Tuhan atas Sasha dan Sam Tuhan yang telah datang pada hari ini memberkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada mereka, biarlah Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau yang merancangkan segala sesuatu yang baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu Engkau jadikan baik Tuhan. Mungkin mereka mengalami sesuatu hal yang kurang baik, tetapi kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Ci Sasha, terima kasih Kosem. Saya kembalikan kepada duo MC.
Thank you so much untuk Cisasha dan juga Ko Samuel. Teman-teman, selagi masih berdiri kita ajak untuk berdiri semua. Ini sebagai ucapan terima kasih kita untuk Cisasha juga Ko Samuel yang untuk dedikasinya untuk bisa melayani di tempat ini, karena meskipun berduka tapi tetap bisa melayani kita. Sungguh terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Cisasha dan Ko Samuel. Terima kasih sekali lagi Ko, silakan turun. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian berdua. Terima kasih, thank you so much.